Jadi harus memandang bahwa Cina dan Amerika ini perang, ya, tapi bergaining pun iya. Iya, bisa jadi. Bagaimana caranya Indonesia juga harus bisa mengakumulasi kekuatan itu karena bahan baku hari ini salah satunya Indonesia juga kontribusinya besar. Tadi kan Agus nanya pola bagaimana yang tadinya konflik ini jadi sebuah konflik fisik ya. Ya. Yang memicu perang dunia 1, perang dunia 2 dan perang dingin adalah revolusi industri. Oke. Wah, makanya hari ini Tepat kan kembali sekarang kan? ke deindustrialisasi. Ketika kemajuan teknologi ini sudah ada di titik yang berkembang pesat seperti hari ini, menurut saya perang-perang fisik itu kemungkinan kecil terjadinya gitu. Justru konflik Amerika Cina hari ini menurut saya bukan jadi masalah gitu harusnya buat Indonesia, tapi jadi kesempatan emas. Nah, Karena bonus demografi ya, isu bonus demografi Indonesia harusnya diambil hari ini gitu. Obrolan di tempat paling tepat bersama kami generasi emas 2 gram. Nah, akhirnya kita bertemu lagi setelah puasa, kemudian Lebaran, dan ini konten pertama. Nyawalan. Berapa lama ya? Sebulan lebih ada? Enggak. 2 minggu lah. 3 minggu. Lebih lah, 3 minggu. 3 mingguan. Kita bahas apa? Terakhir bahas apa? Ya itulah ya pokoknya ya. Dilihat aja. Lagi kita kedatangan adik dari Sidiki. Wah, biasanya Anda lebih membantu daripada orang itu lah. Nah, ini dari kemarin kan saya selalu berdoa, ya Allah semoga ada informasi buruk untuk negara ini supaya ada yang bisa kita obrolkan. Itu loh maksudnya. Supaya ada yang kita diskusikan gitu. Dan sekarang mungkin bukan lebih ke internal urusan bangsa Indonesia, tapi ini menyangkut dengan urusan bangsa Indonesia juga. Keberlangsungan hidup umat manusia. Ya, keberlangsungan manusia Indonesia. Saya aja pecinta alam. Tapi yang menentukannya bukan pure manusia Indonesia, tapi ada kaitannya dengan bangsa lain. Khususnya ya siapa lagi kalau bukan negara adidaya hari ini, 2 negara adidaya hari ini, yaitu Amerika dan juga Cina. Pastilah kita udah baca terkait perang ekonomi. Sekarang istilahnya tuh perang ekonomi. Dari dulu kan sebenarnya kalau perang dagang memang sudah beberapa dekade lalu Cina dan Amerika memang sudah menyatakan diri gitu. Bahkan Cina hampir secara persaingan hampir menggeser Rusia kayaknya untuk head to head dengan Amerika. Bahkan mungkin sudah. Iya, sekarang sudah. Dulu beberapa dekade lalu menyingkirkan Rusia dan sekarang head to head-nya benar sama Amerika. Tapi kok aneh Rusia dingin-dingin aja ya? Nah, itu juga yang mau saya bahas nanti. Saya tanyakan ke kalian nanti, khususnya ke Pak Angga. Kok Rusia seperti cuman supaya obrolan kita nggak terlalu ngelantur dan kita juga nggak ada yang bidangnya di situ, kita coba sederhanakan aja sih situasi hari ini tuh gimana sebenarnya. Ke Pak Angga dulu deh. Hari ini mah kita ngobrol obrolan yang kita nggak terlalu serius, tapi kita sama-sama respon informasi aja. Betul. Karena obrolan warung kopi ledakannya lebih tinggi gitu, saya mah daripada lonjakan nilai pajak impor gitu. Siap. Gimana tuh? Sup. Kita kan tidak terbatas oleh jabatan, tidak terbatas oleh apapun gitu. Yang ngobrol mah ngobrol. Persoalan itu benar, salah, ya kita kan tidak ada kebijakan. Betul. Gitu. Tidak punya power di situ gitu. Tapi sebelum maju ke sana, ini mah berbicara, ini kan yang hadir Adinda, replikasinya Sidki yang overcooking gitu. Kalau Sidki kan over seasoning. Iya, kalau ini overcooking. Kebanyakan masak. Overcooking. Kebanyakan masak masih nandang. Makanya kalau belum bisa bahasa Inggris. Tupel saya kan kurang. Dead.
Mati. Lanjut. Baik lagi ya. Jadi obrolan hari ini Kebanyakan masak. ya obrolan silaturahmi, nyawalan, merespon situasi Ya. entah perang dingin, entah perang panas ini tuh. Ya. Panas Bayang dingin. yang Panas dingin, panas dingin. perang bayang yang. Oke. Mungkin Cina dan Amerika perang dagang. Mereka dagang ada punya produk mungkin gitu. Kalau kita ini perang dagang, dagangnya produk apa gitu. Kalau Indonesia gitu. Yang hari ini bisa. Kita kan produknya, Pak. Hah? Kita kan produknya. Nah itu. Itu yang nanti juga akan kita bahas. Coba lanjut Pak enggak? Antara Cina dan Amerika gitu kan. Oke. Antara ambisi dan ambisius gitu. Nah, ini siapa yang karena posisinya ada yang ingin menguasai sebagian wilayah gitu kan, termasuk angka-angka produksi yang hari ini cukup besar Asia dan belahan Amerika, kemudian Eropa kan ketergantungannya terhadap Asia juga cukup tinggi gitu. Betul. Kan itu. Sementara Asia hari ini kan Cina dari segi produksi karena mindset Cina itu kan produksi Pak dari dulu. Betul. Mereka itu bukan hanya persoalan dagang gitu. Bahkan Mindsetnya persoalan manusia. Persoalan manusia kan produksinya luar biasa gitu kan. Rakyat terbanyak. Gitu. Renoi gitu. Saya cermat. Gak anak kucing gitu ta. Anak Tiongkok kucing. gitu kan. Berapa sekarang jumlahnya? 1,7. 1,7 miliar. Tapi Bahasa Xi Jinping itu kan 1,74 kalau nggak salah. coba hukum eta. Jadi lamun rek diperangkeun ge berlapis Iya, pasukan gitu. Iya. Mun perang dengan Amerika ge Cadangannya banyak ya. Dengan kita belum masuk ke perang senjata dulu. Nah, Terusin dulu yang tadi. termasuk sekarang gini, kebutuhan Asia juga, berapa jumlah penduduk di Asia, Amerika dan Eropa. Perbandingannya berapa? Di Asia ini berapa? Di Asia ini ada 1,7 di Cina aja Cina. 1,7. Belum Kemudian di India 1, Dekat-dekat sekian, tuh, satu dekat-dekat. dekat-dekat. Indonesia dengan 300 sekian, Iya. 320 sekian juta. Iya. Belum dengan Malaysia dan lain-lain, Pakistan, gitu kan? Iya. Yang cukup padat, Bangladesh. Iya, betul. Nah, Asia ini sangat mendominasi. Jadi kalau berbicara perang dagang atau siapa yang hari ini menguasai dari segi benua, cek saya magis di Asia memang dari dulu kayak gitu. Central poinnya tuh ada di Asia Hanya sebenarnya. saja kita mungkin terkecoh dulu atas penguatan dolar gitu. Betul. Terus kan transaksi dolar. Jadi secara nggak langsung yang punya aturan main adalah Amerika Serikat karena Yes. mata uangnya dijadikan patokan ekonomi. Betul. Walaupun lebih besar euro kan daripada dolar. Ya. Yang membuat hangat ini adalah BRICS. Ya. Ini yang dipasang mungkin perangnya Cina. Yang mungkin Cina dari segi produksi bisa berhadapan-hadapan dengan tapi di balik itu ada siapa gitu, ada BRICS dan kawan-kawannya gitu kan. BRICS Lego lain. Mungkin kan itu percaturan Ya. percaturan pembangunan manusia gitu. Nah, mungkin gitu hari cek saya mah Ya. sesederhana itu. Ya, berarti dari Pak Angga melihat dari sisi mayoritas apa ya? Bukan manusia, tapi mayoritas jumlah yang menjadikan itu adalah kekuatan. Jadi Kan itu kekuatan. pasar, Pak. Betul. Nah, itu yang maksud saya pasar. Sekarang kalau kita istilahkan secara sederhana misalnya gini. Taruhlah Amerika dan Cina tuh kita ibaratkan sebagai dua supermarket, dua swalayan besar di Tasik misalnya. Tasco. Tasco dan El Sinta misalnya. Kan itu kota dan kabupaten. Mall Eksa. Tasco itu Cina misalnya. Kemudian El Sinta itu Amerika. Cibalong ya. Nah, dua swalayan ini di satu sisi saingan, tapi di sisi lain barangnya saling keluar masuk tuh di dua toko itu, ya kan gitu kan? Saling keluar masuk. Tiba-tiba dari satu toko karena semakin banyak produksi
yang dilakukan di toko sebelah, anjing asa sigahna pasar aing keleungitan ieu. Pasang tarif we nu gede, ameh barang nu itu masuk, Ya. teu ngarugikeun teuing negara urang kan gitunya sederhana mah. Masuk. Si Tasco nggak terima dong. Pasang itu saya ge dapat si El Sinta pasang tarif tinggi. Akhirnya dua-duanya punya tarif yang Tinggi. besar. Berarti kalau gitu siapa yang akhirnya menyerah kan? Siapa yang akhirnya menyerah? Nah, yang menarik justru nu orang Cibalong, nu orang Parung Ponteng, nu orang Tawang, nu orang mana Kawalu dan sebagainya. Lebih memilih Itu yang meriskankan justru bagi mereka gitu persoalan ini. Ya, Perang ya, dagangnya ya, enggak benar. siapa yang kuat dan siapa yang nyerah akhirnya. Tapi orang-orang yang sebagai konsumen ini yang akhirnya aing kudu ka mananya, aing milih ka Tasco dengan segala diskonnya atau milih KL Sinta dengan kualitas. segala kualitasnya. Nah, kan itu. Tapi ada faktor lain yang pada akhirnya kenapa lebih memilih dua kubu itu ya, secara garis besarnya. Satu sih kalau aku lihat dari masyarakat, Gus, bebas parkir. Oh, bisa masuk. Itu betul. Jadi nggak ada yang minta pajak nih, itu dipajak. tadi pajak Tah. Saha itu. Iya itu ya. kan timeline Tasco dulu adalah bebas parkir. Ya, parkir gratis. Oh Parkir itu gratis. bukan timeline, itunya hashtagnya tuh, Hashtagnya, kira-kira hashtagnya. hashtagnya adalah Parkir gratis. parkir gratis gitu. Dan Oke. ketika masa kesana kan kalau cuma mau beli rokok sebungkus yang harga 20.000, Ya. fix 20.000 gitu. Ya, tapi kan Enggak. kalau misalkan tiba-tiba harganya jadi naik, parkirnya Tasco lebih mahal daripada El Sinta, Nah, itu jadi suatu permasalahan. Iya, Oke. itu satu. kan ini perang dagang gitu. Iya. itu satu. Cuma Di sini. ya resikonya tadi ketika bebas parkir gratis gitu ya. Ada kemungkinan hilang helm gitu kan. Karena gratis. Dari segi kualitas jaminan Keselamatan lah. Nah, Ini Kurang, bagus nih kita gitu kan. mengibaratkan ini sangat Keselamatan bisnis. Bagus sekali ini nih asli. Pas aja jeung Tasco. Keselamatan bisnis, Iya, maksudnya betul. konsumen. Betul. Kita sebagai konsumen. Kerentanannya kan harus dijaga kan. tapi kan yang bayar parkir juga nggak menutup kemungkinan ada yang hilang helm. Ya itu Iya, makanya betul. jadi dilematis. Tapi setidaknya ada garansi. Garansi Aya asuransi, nunggulan, ada yang bisa ditanya. Kan Leuheung gitu. leuheung mun tukang parkirna bener ada Kan goang mun tukang parkirna. Amerika memberikan tarif pajak besar Ya. gitu. Lah, kadinya Dengan mah sudah, Teh. garansi. Ya. Karena permainan Amerika itu biasanya adalah Dari segi kualitas. bukan spekulatif. Maksudnya spekulatif itu futuristik gitu biasanya gitu kan. Ya. Kan gaya-gaya Kepikiran investasi, parkir. gaya-gaya Kalau futuristik Cina juga sama futuristik. beda pandangan ya. Maksudnya mungkin lebih visioner mungkin Oh yang iya, disebut iya. futuristik. Kalau- Gitu. kalau Maksudnya di sini, ya. kalau Cina memandang dari segi transaksi itu ya barang. Oke. Yang kemungkinan ke depan kebutuhannya seperti apa dan lain Ya, sebagainya, ya. pembangunan dari segi produksi gitu kan. Kalau Kalau Amerika- Amerika kan futuristiknya spekulatif gitu. Ya. Bukan hanya menjual barang tapi Ah. menjual katakanlah ya contoh sekarang kemewahan. Guarantee letter gitu kan dan lain sebagainya. Atau gitu. yang paling konkret perlindungan. Nah. Perlindungan bagi warung-warung pinggir jalan yang rentak terhadap kebangkrutan. Kita taruh misalnya Indonesia sebagai warung pinggir jalan yang harga naik sedikit tiba-tiba pasokan barangnya jadi terhambat dan sebagainya. Nah, kita ibaratkan itulah negara-negara berkembang ini sebagai warung-warung di pinggir jalan. Karena faktor transaksinya juga dolar. Iya. Salah satunya itu garansi yang terbesar yang dimiliki oleh Amerika. Itu Sehingga daek to daek, gua ini dipajak. Iya. Terus jangan lupa juga nih kalau bicara barang yang diproduksi. Cina sampai hari ini menjadi 30% supplier terbesar bagi kebutuhan manufaktur dunia. Iya. Ya. Itu ponsel, dan teknologi dan sebagainya. Kalau Amerika bahan-bahannya juga beli dari Cina, tapi dia punya brand yang lagi-lagi dipasarkan ke seluruh dunia. Nah itu maksudnya. Otomotif dan sebagainya. Yang dimaksud spekulatif menurut saya adalah
dia jual narasi. Iya, betul. Ya, Jual narasi. Betul. Jual narasi. branding. Amerika Cina jual produksi, Amerika jual narasi, branding gitu kan. Indonesia jual bahan mentah. Itu. Iya. Kalau Amerika itu Tasco, ini punya orang Tasik kota banget gitu kan. Iya. Kalau El Sinta, ya jangan orang Cibalong we. Ya jangan orang Karangtunggal we, yang lebih tradisional gitu orang-orangnya. Karena kan Cina memang falsafahnya kan dia kental banget praktik-praktik bernegaranya ya sampai ke ekonominya kental sekali dengan ajaran-ajaran kunonya gitu sangat digunakan sampai hari ini. Terus Tradisi. Nah, bicara Indonesia tadi, kalau Indonesia sebagai warung yang rentan di satu sisi ini jadi hal yang buruk misalnya karena harga di itu naik. Aing kudu ngalobi ka mana ya nu leuwih? Umpamakan Indonesia adalah warung Madura. Nah, Yang dihimpit oleh Tasco dan si Gana Sinta. warung Madura lebih kuat kayaknya. Nah, saya punya analogi Wah, lain. nggak ganggu ku resesi. Saya punya Warung betul. Madura. Saya punya analogi lain nih. Nggak ada libur kecuali kiamat. Hari ini yang paling tepat diibaratkan sebagai warung Madura adalah Vietnam. Sebagai anak baru di lingkup ekonomi global, tapi dia punya kekuatan. Kalau di kelas mah si Vietnam itu baheula mah budak belagu ya. Dibully, nilai kejet. Tapi pas kelas 5 kelas genep, Di underestimate lah. tapi pas kelas 5 kelas genep anjing jauh pinter itu budak teh potensinya kapanggih. Sementara Indonesia nih tadina, wah ieu budak unggulan ye, alus teh. Bahkan bagi saya, warung Madura itu tidak akan tutup ketika hari kiamat. Iya. Karena panitia itu akan beli air minum di warung Madura. Haus tuh buat. Itu. Iya, kiamat bukan setengah hari, Bro. Itu. Mun kiamat aja genep. Justru warung Madura itu jadi vendor panitia logistik naeta gitu. Ya. Nah, sekarang kan yang harus kita bincangkan nih, Hebat. apakah Indonesia mau mengambil peran untuk menjadi warung Madura itu di tengah kekacauan antara Tasco dengan El Sinta? Mau nggak Misalnya mau gitu. harus. Teruskan lah. Karena gini ya, kalau misalkan tadi diibaratkan sebagai minimarket ya, kita tarik sekarang, aku pengen mengibaratkan sebagai orang yang lagi berantem nih. Oh iya betul, siap. Kekasih yang lagi berantem. Iya, iya, iya. Sering berantem lah. Ayo Ham. Lagi ribut nih Iya. sama ceweknya. Tiba-tiba ada orang. Mm-mm. Nah, si orang ini kita ibaratkan sebagai Indonesia. Oh iya. Nah, ketika dia menyukai salah satunya, entah dia cowok, entah dia cewek ya, harus bisa mengambil kesempatan tersebut. Oke. Oh gitu. Lamun taktik, bahasa ya. nama, iya ribut ya. Mm-mm. Urang nu menang lauk nama, ucing nu menang lauk nama. Tapi kelala. Apakah Cina dan Amerika ini berperang? Oke. Kalau analoginya perempuan dan laki-laki dalam satu keributan pasti ada waktunya untuk birahi. Iya, Dan iya, pasti itu. ada waktu saling menguntungkan dan waktu negosiasi yang saling menguntungkan. Nah, itu kenapa saya ibaratkan sebagai seorang pasangan. Gitu. Berarti dalam posisi ini kalau kita lihat kacamata ini adalah nilai bargaining antara Cina dan Amerika untuk tetap menguasai pasar-pasar tertentu. Hanya saja ini sedang bagi-bagi posisi. Cina akan di mana, Amerika akan di mana. Bisa nangkep obrolan orang Cacira tuh. Gitu. Nah, Berarti cuman dari satu sisi Indonesia juga harus ngambil peran Ya. untuk punya daya tawar Nah. Betul. dari dalam negosiasi ini. Jadi harus memandang bahwa Cina dan Amerika ini perang, iya, tapi bergaining pun iya. Iya. Bisa jadi. Bagaimana caranya Indonesia juga harus bisa mengakumulasi kekuatan itu karena bahan baku hari ini salah satunya Indonesia juga kontribusinya besar. Bisa. Cuma kalau diibaratkan lagi ya, ketika itu seorang pasangan, Amerika hari ini itu lagi putus sama Cina. Oke. emang pernah Dan- jadian? Lamun diibaratkan. Oh. Terus stalking, lihat-liatin IG-nya gitu. Masih mantau, si Amerika teh masih mantau Cina gitu. Arahnya kemana nih? Oh, pasang. Teh.
Oke. Masih ngelihat followers baru, Iya, teman-teman barunya Cina, betul, masih memperhatikan. betul, Begitu ada kesempatan, Amerika bakal masuk lagi. betul. Gitu. Jadi Indonesia harus siap-siap sebagai orang yang akan mengambil keuntungan, dia mau lari kemana? Info terbaru saya lupa tuh di pertemuan apa kemarin bahwa Indonesia selama ini selalu dipandang sebagai non blok, kebutuhannya kesana kemari butuh, tapi hari ini dia sudah menyatakan diri masuk ke bloknya Cina. BRIC. Ya, ke BRIC itu. Sementara kalau Amerika nih, Jepang, Vietnam, yang kemarin terakhir lobby-lobby itu kan yang akhirnya Vietnam cuman tarif pajaknya jadi 5%, sementara Indonesia 34 ya atau 32 ya, sekitaran 30% itulah. Apakah keputusan Indonesia untuk akhirnya bergabung dengan BRICS ini dengan Cina, Rusia, dan negara lain sebagainya itu keputusan tepat? Di samping sebenarnya Amerika juga lagi posisinya dilematis karena Ya. apa? Yang biasanya dia berkawan erat dengan Uni Eropa, sekarang dia keluar. Dia keluar dari paguyuban swalayan Jawa Barat gitu. Karena dia sudah merasa tangguh, saya menyatakan diri keluar dari paguyuban swalayan Jawa Barat. Ah. Gimana kira-kira Pak Ahmad? Baik deh ya, ketika analoginya pasangan, kan pasti ada perkawinan antara dua ini. Ada kesepakatan di mana bisa terjadi turun harga, bisa terjadi naik. Sementara Indonesia kan selalu berperan sebagai supplier, ya kan? Bagi kedua itu. Ya. Selain daripada kita juga butuh produk dari kedua negara itu. Ya. Anggap supplier itu karena bahan, setahu saya gitu kan, bahan baku gitu kan. Ya, bahan mentahnya. Bahan mentah itu selalu dari Indonesia. Anggap Indonesia itu vendor. Ya. Ya, kumaha caranya orang bisa mengendalikan dua pasangan ini. Ya. Bisa jadi yang mengorkestrasi negara-negara berkembang yang berhimpun non-blok dengan Indonesia gitu. Indonesia bisa punya kekuatan itu karena beberapa negara berkembang yang lain pun tergantung oleh Indonesia kan. Harusnya kan seperti itu ya. Harusnya bisa idealnya. jadi kekuatan Ya. untuk mengorkestrasi ini. Ya. Indonesia jadi apa ya? Dia punya leader punya suara yang penting yang untuk penting diperhitungkan. diperhitungkan untuk menentukan bagaimana perkawinan dua Iya, negara ini harusnya sehingga itu. tidak ada Betul. kekuatan yang mendominasi gitu. Betul. Nah, cuma permasalahannya hari ini ya, sebetulnya dari segi power kita, segi kekuatan kita itu kurang. Dari Kita dari punya- sisi kekuatan apanya nih? Gini, kita punya bahan mentah banyak, tapi daya jual rendah. Karena Indonesia hari ini dalam posisi hari ini itu tidak pada kondisi orientasi produksi. Ya, Saya Karena paham. baru memulai, ya kan? Nah. Hilirisasi baru. Ya istilahnya mungkin dari dulu, tetapi kan Hayang kopi langgam lah. dari sisi kekuatan itu baru hari ini gitu. Ya. Kan ketika Jokowi ngetok hilirisasi aja kan semua negara-negara yang terpengaruh oleh kebijakan hilirisasi kan goyang juga. cuma gini, Kan kalau itu misalkan- mengancam Jokowi. Jokowi juga akhirnya kan safari lagi Ya. kemarin. Ya kalau misalkan kekuatan Indonesia di bahan mentah, berarti penjualan bahan mentahnya yang harus dinaikkan karena dalam segi manufaktur kita kelewat satu zaman. Kita Iya. nggak ngambil zaman manufaktur itu gitu, sehingga di negara kita segi manufakturnya kurang gitu. Harusnya ketika pembangunan negara ini segi manufakturnya ini yang dibangun gitu. Daya Jangan- tawar apa jangan- yang jangan sehingga konsumsi dulu. bisa menaikkan bahan itu. Ya itu karena kelemahan kita dalam segi manufaktur, berarti daya jual dari bahan mentahnya harus ditingkatkan. Ya, dengan apa untuk meningkatkan Nah, itu? itu Dengan harus polusi atau kebijakan. Nah, itu jawabannya berhubungan dengan kemudahan membangun sarana prasarana produksi dan sebagainya. Itu nyangkutnya ke kebijakan lah berarti kan. Indonesia harus mengambil langkah non blok itu justru. Oke. Oh, menurut Pak Angga justru begitu. Untuk meningkatkan daya jual Nah. sehingga bisa kan gini, antara BRICS dan Uni Eropa ya kan
Uni Eropa kan. Iya. Amerika itu kan Tadinya Tadinya di bersahabat situ. erat dengan Uni Eropa. Eropa hari ini juga ketergantungannya besar dengan Cina. Mm-mm. Pun dengan Amerika, pun dengan yang lain dan lain-lainnya. Sementara kan ini kan bentuk kebijakan Cina dan Amerika ini cukup juga mengkhawatirkan bagi beberapa negara yang lain, Ya. ya kan? Siapa yang bisa berperan untuk mengakomodir kekuatan-kekuatan negara-negara yang berkembang ataupun negara maju yang lain yang ketergantungannya cukup besar? Maka peran kebijakan dari non-blok ini akan sangat bisa strategis bagi Indonesia itu dijadikan kekuatan untuk dijadikan daya tawar. Ya. Karena kedua-duanya bisa masuk. Bisa masuk. Bahkan daya jual bakal lebih tinggi gitu. Iya, lagi-lagi itu tapi tetap berhubungan dengan policy yang dibuat Iya. oleh pemerintah Iya. itu kan supaya menarik Nah, akhirnya minat dari negara lain untuk bergabung. Nah, pertanyaannya apakah pemerintah kita punya strategi itu? Tapi Tuh. Coba Ilham dulu dari tadi. Diam Anda. saya mah Dian menerima informasi aja karena saya kurang informasi Gus. Tapi Iya, kalau iya. ngelihat dari perspektif tadi Angga dan Salak tentang dan Agus juga perihal tentang tadi non blok terus perihal tentang kita ketinggalan satu langkah terhadap manufaktur ya. Kalau ngelihat dari saya setuju dengan tadi apa yang kata Angga bilang bahwa Indonesia harus mengambil langkah non blok karena Indonesia pernah melakukan langkah itulah ketika pertama kali merdeka. secara politiknya bukan perdagangan ya, Tama. Tapi maksudnya secara garis besarnya miripnya ke sana gitu. Karena kalau kita tidak mengambil kebijakan non blok, justru yang akan dirugikan sendiri adalah Ya, kita Indonesia. sendiri. Kita lihat Vietnam 2019 ketika Vietnam berhasil keluar dari tadi ya pembulian Vietnam tentang anak baru yang ikut magang dalam dunia perekonomian dan lain sebagainya. Vietnam melihat jadi Vietnam waktu itu ngambil langkahnya enggak kalau di dalam hubungan dia nggak memihak ke A, dia nggak memihak ke B gitu. Tetapi dia melihat kesempatan antara dua sisi ini. Nah makanya gerakan non-blok ini saya pikir tepat dilakukan Ya oleh kan, Vietnam Indonesia. posisinya dimanfaatkan oleh Cina, dipopejet oleh Amerika kan gitu. Ah. Sejarahnya kan gitu. Ya. Tapi kan ada sisi lain di antara dua itu, akhirnya Vietnam mengambil langkah dan dia berhasil. Iya. Bagaimana membangun fundamental ekonominya dulu gitu. Iya. Dan akhirnya sekarang kan terbukti banyak investor yang akhirnya masuk lebih Vietnam. memilih Vietnam di Asia loh. Iya. Di Asia sekarang sangat diperhitungkan jadi pemain penting. Vietnam banyak. Backing Vietnam. Retail Coba ya? Made in Vietnam. Coba gimana? Ya salah satu Sepatu yang barang-barang ya, Converse, Vans, banyak. Handphone juga. Handphone dari dulu. Iya. Oh. Banyak Nokia coba kan? Cek. Ya, Nokia. Nokia. Vietnam. Vietnam. Jadi udah sepesat itu berkembang. Sebetulnya dari dulu gitu. Berarti sangat jauh dibangunnya ya. Ya karena bagaimana membangun hal-hal yang fundamental untuk membangun ekonomi Vietnam dengan bagaimana mempertahankan kan kalau saya lihat sih Vietnam tidak terlalu dieksplorasi Ya. bahan-bahannya gitu kan. Oke. Jadi ketika ada bahan di negaranya pun diproduksi di Dalam ya negeri. istilahnya hilirisasinya berjalan gitu. Ya. Nah, Walaupun itu. tidak terlalu besar ya. Ya. Lagi-lagi yang jadi keberhasilan dari suatu negara, contohnya tadi Vietnam, itu di segi manufaktur gitu. Karena aku nggak tahu sampai hari ini mana negara yang dia punya bahan mentah terus dijual ke negara lain itu bisa menguntungkan besar buat negaranya gitu. Ya negara-negara yang punya bahan mentah untuk jual pasti negara yang sumber dayanya luar biasa. Nah, Karena Arab, Qatar. negara-negara produksi mereka secara sumber daya kekurangan. Kayak India hari ini Ya, pesat. betul. Sangat luar biasa. India keren pisannya. India sangat luar biasa. Metode apa tuh yang dipakai negara-negara yang punya bahan mentah itu sehingga bisa sukses di pasar global? Itu faktornya tentu saja keberanian untuk keluar dari sistem yang ada di dunia. Bingung juga ya, gue mah nggak jawabnya. Coba bisa dibahasa baik kan? Aisin, Cina takut salah euy. tradisinya adalah produksi. Oke. Ya kan memanfaatkan apa yang ada tanpa merusak yang ada. Ya kan? Enggak. Memanfaatkan yang ada tanpa merusak yang ada. Oke. Kan selalu seperti itu. Ya kan? Bagaimana caranya Cina dari dulu sebelum berpindah ke plastik, bagaimana caranya
memproduksi menggunakan bambu dan lain sebagainya kan sangat luar biasa gitu. Oke. Bagaimana hutan produksinya dan lain luar biasa lah. Gitu. Indonesia kan babati tiheula gitu. Dunia percaloannya sangat luar biasa gitu. Pada dasarnya mah cek urang kebijakan Indonesia itu cukup strategis. Tapi tidak terlalu ketat dalam pelaksanaan aturan. Terus Bangga. Undang. Terima kasih dan Dalam pelaksanaan aturannya. oke. Yang akhirnya kan Indonesia menurut saya selalu kecolongan itu bukan karena faktor negaranya, tapi faktor orang-orang yang memanfaatkan kebijakan itu. Oke, paham. Cik saya mah gitu. Ya. Para pemangkunya bukan atau gimana? Umumnya. Dari segi kebijakan mah seharusnya Indonesia kan bisa Luar bagus biasa ya. Tapi orang-orang yang duduk di situnya bisa jadi. Gitu ya. kan. Intinya dunia percaloannya cukup Ya. harusnya lamun jadi calo untungnya. Harusnya sangat untung Karena tanpa kan dia nggak punya sumber daya, calo tapi itu dia bisa tidak hasil. punya kayak Singapura. Betul. Harusnya kan? Betul. Tidak punya produksi. Betul. Tidak Sumber punya daya sumber nonsen. daya. Ya. Dia hanya punya Fasilitas. policy, Betul. kekuatan daya tawar, Betul. kekuatan lobby, Betul. kekuatan kerjasama. Dan itu akhirnya kan sekarang dibuktikan pelabuhannya jadi pelabuhan tersibuk di dunia. Ya. Iya. Airportnya jadi airport tersibuk di dunia. Singapura loh 5 juta penduduk. Sekreditasi Mereka Arab ke Singapura lah. Gampang ngaturna 5 juta mah. Di satu sisi gampang ngaturnya, tapi di satu sisi kan dia tentu punya strategi yang jitu yang akhirnya bisa ditawarkan gitu, nggak semata-mata hanya Padahal gampang mengatur Lee Kuan masyarakatnya. Yew itu salah satu turunan dari Kalimantan. Betul. Apa yang dia kan pernah menyebutkan, saya belajar soal ekonomi ini adalah belajar dari bagaimana leluhur-leluhur dia. Dan tahu nggak pendiri Malaysia kalau nggak salah tuh ya, Termasuk turunan Singapura. Bogor, orang Bogor. Wow. bahkan ada fakta unik ya dari Singapura. Apa? Orang Indonesia dia lebih memilih bikin perusahaan apa tuh? Pesawat. Nah, itu di Singapura gitu. Indonesia Airlines. Nah, Indonesia. Jawabannya Airlines. Polisinya lebih mendukung. pajaknya cukup relatif, Bisa dikatakan kondisional lah. ya atas tapi sesuai dengan apa yang dia dapatkan gitu. Kan tidak dipersulit untuk membuka usahanya. Jadi itu yang pertama mungkin yang bukan harus ya. Kita seolah-olah terlalu jadi sok tahu kalau ngomong seharusnya dan sebagainya ya. Mungkin bisa meniru apa yang dilakukan Vietnam beberapa dekade lalu gitu. Membuka seluas-luasnya kemudahan untuk berusaha bagi investor, dan sekarang kan dilakukan juga tuh oleh Pak Prabowo ya, mudah-mudahan ya, membuka seluas-luasnya kesempatan dan dari internal masyarakatnya nih Pak sekarang Pak. Dan untungnya hari ini hampir ya kalau dilihat di medsos gitu kan, Ya. sampai saat ini 30-45% gubernur itu cukup bisa mengkondusifkan LSM. Ini yang menarik. Sehingga kan ini mendukung kan? Betul. Skala internasional, skala nasional. Tuh. Dari segi investasi mungkin sudah mulai dari segi kondusivitas menurut saya ini bisa terbangun ekosistem yang berkesinambungan. Menurut saya gitu kan. Walaupun sampai saat ini di Jawa Barat juga dari 27 kota kabupaten, bupati wali kotanya mungkin yang berani masih di Ya. bawah, masih 50-50 lah. Ya. Tapi Masih 50-50 tapi setidaknya keberanian itu ditunjukkan kan oleh gubernur. untuk tidak
dalam tanda kutip merangkul orang-orang atau kelompok-kelompok yang cukup meresahkan Ya, intinya mah untuk dunia untungnya usaha. tidak merangkul secara nepotisme, Ya. tidak memukul secara bagaimana penguatan inklusif gitu Oke. untuk atmosfer ekonomi di Ya. ya khususnya Jawa Barat yang kita pandang lah Ya, maksudnya. ya, ya, Tapi kan ini juga terlihat hampir seluruh Indonesia, Ya. gubernur, Satu wali suara kota ya. itu bergeliatnya cukup mengkondisikan dari segi itu. Cuman ya memang kalau yang saya pandang hari ini efek dari apa yang sudah karena ini kan pasti efek bersama ya. Karena ada hukum ekonomi. Jadi sebetulnya bukan hukum ekonomi. Sebuah kesepakatan yang dijadikan hukum ekonomi secara internasional. Oke, paham. Yang semua hari ini meninggalkan itu secara perlahan. Sehingga ada gaya baru. Makanya ada dikatakan New World Order. Oke. Ya Kapten kan? Amerika tuh ya. Ya kan? New World Order baik dari segi ekonomi, segi politik, Betul. cara pandang politiknya, kemudian bagaimana semua informasi atau penduduk di dunia hari ini terbuka, bagaimana kita itu dengan Cina tidak beda, dengan Amerika tidak beda, tapi bagaimana disatukan dengan isu iklimnya dan lain sebagainya kan. Ya. Oh, itu menarik ya untuk, Ya kan? untuk dibahas, betul. Karena ada pergeseran yang tadinya kesepakatan yang dijadikan hukum internasional, maksudnya hukum ekonomi, jadi budaya ekonomi secara internasional. Jadi akhirnya disepakati berjalan, akhirnya sekarang mulai ditinggalkan bersama. Ya. Ada gaya baru, kemudian terjadi efisiensi. Di Amerika efisiensi, di Cina efisiensi, di beberapa negara efisiensi, termasuk di Indonesia. Ya. Yang akhirnya daya beli menurun. Ya. Matakna mudik kurang, Ya, ya. berkurang jumlah dan lain sebagainya, Oke. angka transaksi gitu. Kalau itu ekonomi ya, kita ekonomi. Sekarang saya mau coba menyambungkan dengan Kualitas SDM. belum ke isi dulu. Tapi lebih ke sejarah sebenarnya. Ini untuk pertanyaan untuk Ilham. Bisa diceritakan secara sederhana nggak, Ham? Dulu konflik bersenjata atau perang antara Vietnam dengan Amerika tuh dulu awalnya kenapa? Dan ini akan saya benang merahkan dengan apa yang terjadi hari ini. Bisa diceritakan? Secara singkat sebetulnya perang itu cuma sebatas geopolitik, Gus. Oke. Karena Vietnam ini salah satu negara yang memang secara geografinya mendukung dan secara geografinya menguntungkan. Makanya jadi rebutan, dan ini dimulainya itu pas perang dingin. Sebetulnya yang perlu dilihat dari perang Vietnamnya bukan Vietnamnya, tapi perang dingin antara siapa yang ingin menguasai Vietnam. Ini nyambung ke Asia Tenggara. nyambung ke Asia Tenggara, terus nyambung ke materi yang tadi, bukan materi, topik yang kita bahas. Karena sebetulnya ketika perang ini terjadi dan sebelumnya ada perang dingin ini sebetulnya bukan benar-benar pure perang, Gus, secara sejarah, tapi cuma sebatas meletupkan satu topik dan pada akhirnya melihat ketika topik ini diledakkan, yang akan merespon siapa dan yang terdampak siapa. Dan kebetulan Vietnam, kalau tadi balik ngomongin SDM karena aku terpantik terhadap SDM ya, kebetulan secara kenapa tadi aku menyindir Singapura yang cuma 5 juta, terus dengan Indonesia yang sebegitu banyak umat manusia, dan pada akhirnya ketika ini terjadi, Vietnam bisa memanfaatkan. Dan pada akhirnya geopolitik yang tadinya milik, memang bakal ada pemenang antara Amerika ataupun dengan siapapun yang Cina ya, Cina yang berkonflik, tapi yang jadi titik objeknya pun mengambil keuntungan. Itu sih secara default dan secara garis besar. Kalau menurut kacamata sejarah yang biasanya punya pola tuh, apakah perang dagang atau perang ekonomi antara Cina dan Jepang hari ini punya potensi untuk mengarah ke perang fisik, perang senjata? Cina Amerika. Ya, ada, Gus. Coba gimana? Karena dari dulu pun kalau dari kacamata sejarah ya, kenapa polanya sama? Karena kalau kita flashback ke masa lalu, perihal tentang bagaimana Cina, bukan Cina sebetulnya, ras Cina
khas Bola Jepang, Cina tuh Tiongkok lah. Tiongkok lah, khas Tiongkok ini paham. dari Bola dulu. ibu Cina RRC gitu. Tiongkok, betul. Tiongkok ini kenapa pada akhirnya dari dulu bisa menyebarluaskan ekonominya, baik dari dibahas secara manufaktur, karena kebiasaan orang-orang dari dulu membuat produksi secara tradisional baik itu dengan tangan dan sebagainya, dan mereka menjunjung ketika mereka bermigrasi ke wilayah manapun, mereka tidak menunjukkan identitas mereka sebagai Tiongkok karena mereka berpikir secara keuntungan. Kalau kita misalkan Cina nih, Tiongkok datang ke migrasi ke wilayah Kayak lain, Indonesia. ke Indonesia lah, Kan memanfaatkan Indonesia. kan memakai Indonesia, dia nggak mengklaim dia seutuhnya orang Berasal dari etnis berasal tertentu. dari etnis tertentu. Bahkan pola yang di sejarah yang tidak teruskan adalah kenapa mereka sampai membuat nama Tiongkok dan membuat nama Indonesia, supaya secara peraturan dan secara kemasyarakatan mereka bisa diterima. Tapi di satu sisi juga mereka bangga betul dengan tradisi etnis mereka ya. Tapi mereka untungnya tidak memaksakan itu. Saya paham. Dan secara pola kenapa ini merucut kepada salah satu perang fisik? Karena sebetulnya di Perang Dunia I, Perang Dunia II, baik itu Perang Dunia Dingin, pasti konfliknya antara Tiongkok Di mana ini bumi dan Amerika. dipijak, di situ Nah, payung dijemur. payung gelis. Tapi bukannya dalam segi kemajuan peradaban hari ini untuk perang fisik justru lebih sedikit kemungkinannya. Gini, Oke, sebentar. silakan. Masuk. Cik saya banyak. Dulu itu yang menjadi persoalan adalah Ini untuk isu kebijakan. pemerintahan, bentuk pemerintahan, ya kan? Isu ya ideologi pemerintahan lah. Ya, masih Dulu abu-abu itu lah ya. abu-abu. Akhirnya mana komunis, mana republik, mana monarki, mana ini dan lain sebagainya, ya kan? Oke. Yang akhirnya dibungkus oleh itu. Benar? Iya. Kemudian kemarin beberapa waktu isu agama, ya kan? Ya. Antar negara ini kan cara pandang, gitu. Ya. Cara pandangnya kita sebagai masyarakat kan memandangnya seperti itu. Wah Cina, anu-anu dan lain sebagainya kontennya kan komunis, sementara barangnya kita pakai dan mereka tetap berkembang kan gitu. Benar tuh? Iya. Kan kemarin sebelumnya kita sangat wah ini antek gitu, sampai ada bahasa antek, ada bahasa dan lain Cukong. dan lain sebagainya. Pun terhadap Amerika wah liberal dan lain sebagainya gitu, ateis dan lain sebagainya, barat dan lain sebagainya. Sekarang ini sudah habis karena toleransi sudah sangat diterima gitu. Perbedaan itu karena Bhinneka Tunggal Ika itu sudah mulai diterima oleh beberapa negara. Menurut saya perbedaan itu dari segi identitas. Makanya kan tidak ada lagi barang dagang yang bisa dijual untuk bisa berkompromi. Kalau sebelumnya kan identitas. Di hari ini ya benar-benar ekonomi yang dipakai gitu. Apa yang akhirnya berpengaruh terhadap perang dagang ini terhadap ekonomi? Makanya beriringan dengan isu iklim. Bagaimana produksi dan lain sebagainya yang muncul adalah bagaimana produksi itu kenapa muncul, kebutuhan ini kenapa muncul, kebutuhan ini kenapa kurang dan lain sebagainya. Sementara orang-orang yang aktivis lingkungan juga kan muncul akhirnya. Bagaimana hari ini harus kembali ke electrical vehicle gitu. Ya. Tenaga listrik gitu, dan lain sebagainya. Sementara produksi baterai dan lain-lainnya, produksi mobil dan lain sebagainya, itu dari mana? Aku lupa. Akhirnya kan di situ kutatnya. Jadi kita memandang dari satu sisi secara bukan secara natural, secara ekonominya memang perang ekonomi, siapa yang akan punya basis pasar yang kuat, siapa juga yang punya basis produksi yang kuat, bahan mentah yang kuat, ya kan? Satu sisi juga siapa yang bisa mengambil peran sustainabilitas
untuk menjaga lingkungan. Ya. Aku lupa mau ngobrol lah, Peran itu gitu. Gus. Tadi kan Agus nanya pola bagaimana yang tadinya konflik ini jadi sebuah konflik fisik ya. Ya. Yang memicu perang dunia 1, perang dunia 2 dan perang dingin adalah revolusi industri. Oke. Wah, makanya hari ini Tepat kan kembali sekarang kan? ke deindustrialisasi. Kenapa dulu ada perang sebelum perang dingin adalah perang fisik dan perang dingin adalah alternatif bagaimana perang fisik ini pada akhirnya tidak mendampakkan apa-apa. Dan sebetulnya yang mengajukan perang ini bukan negara yang benar-benar dulu kan konfliknya Jepang dan Amerika dengan film Pearl Harbor-nya itu. Sebetulnya yang ada di lingkup itu yang harus dilihat siapa yang ada di belakang Jepang dan siapa yang di belakang Amerika. Karena konflik utamanya adalah ketika revolusi industri 1 mulai terjadi di dunia, kekurangan bahan pangan dan kekurangan bahan mentah mulai terjadi. Makanya invasi untuk mengumpulkan negara-negara yang punya sumber daya dan membuat hukum dan budaya ekonomi itu mulai dari situ. Makanya konflik pertama Perang Dunia I adalah bagaimana kebutuhan revolusi industri bisa terpenuhi. Dan negara-negara produsen pada akhirnya mencari negara-negara yang mempunyai sumber daya yang cukup. Dan jadi rebutan untuk negara-negara penguasa revolusi industri. Oke, kalau kayak gitu, apakah si perang besar atau perang fisik ini bakal terjadi ketika memang keadaan hari ini seperti ini gitu, penuh dengan teknologi, digital, ekonomi yang katakanlah nggak harus langsung bersentuhan lah ya. Kalau dulu kan memang Bersentuhan ya, langsung. sekarang begitu pesat ya kemajuan teknologi. Nah, ketika kemajuan teknologi ini sudah ada di titik yang berkembang pesat seperti hari ini, menurut saya perang-perang fisik itu kemungkinan kecil terjadinya gitu. Justru yang ada perang digital sekarang banyak antara Rusia gitu ya, tembak-tembakan sama Amerika, dihack Perang gitu cyber kan. lah ya. Ya, perang cyber, perang teknologi. Ya gimana gitu bisa terjadi perang fisik. Makanya hari ini itu cuma satu jawabannya. Siapa paling cepat? Baik akselerasi apapun. Karena hari ini bukan perang fisik. Ya maksudnya perang secara langsung seperti itu, tapi kan perang budaya. Nah, Pasar. Ya kan? ya rebutan produk Ada waktu Apple, yang Huawei iya, gitu kan. ada waktu yang mereka pakai gitu kan. Jadi kan perang itu langsung. Tidak secara langsung. Ada waktu yang mereka gunakan. Makanya waktu ini kan menentukan siapa yang bisa perang lebih cepat. Ya perang fisik mungkin terjadi kayak di kawasan-kawasan kecil, arena perang lah, Natuna misalkan gitu ya. Terus juga Vietnam. Makasih lah sudah mewakili jawabanku. Kalau potensi konflik bersenjata Kecil, pasti kecil tapi pasti selalu ada pasti Ada, itu hanya sebagai pilihan terakhir. Sekarang bukan pilihan titiknya terakhir menurut saya. apa tuh? Itu sebagai daya tawar. Berani perang gitu. Iya. Itu cuma percikan-percikan Oke. lah. Ya awalnya sebagai pasti daya gencatan tawar. lah. Menurut saya sebagai daya tawar, kemudian sebagai bentuk perlawanan, juga sebagai stabilitas untuk ekonomi. Bagaimana apa-apa yang sudah diproduksi dalam bentuk alutsista senjata yang harus dihabiskan. Ya artinya kan selalu ada kan kemungkinan itu Ya. ada kan. Benar kata Salak tadi bahwa ada satu wilayah atau wilayah tertentu yang pasti akan menjadi korban kalau memang konflik bersenjata ini pasti terjadi gitu. Misal kalau kita ingat ada satu negara yang selalu jadi arena perang untuk Amerika dan Cina, Taiwan. Misal. Itu kan sampai hari ini terus. Bahkan Taiwannya kan berpihaknya pada Amerika kan? Iya. Ketika itu disentil misal. Amerika nggak sesuai ketika Amerika ditinggalkan oleh semuanya, oleh semua sahabat-sahabatnya, tapi dia masih punya harga diri untuk membela kepentingannya perang fisik, maka wilayah Taiwan lah yang akan disentil terlebih dahulu untuk akhirnya berhadapan dengan Taiwan Cina. itu bukan daerah yang akan disentil. Taiwan itu wilayah Amerika. Sudah diklaim Sebetulnya ya kan? Amerika Iya. kan berpihak ke Amerika. Iya. Justru Cina yang khawatir posisi Taiwan karena sebelumnya Taiwan itu harusnya Bagian dari Cina. Iya. Maka akan dibuat konflik antara Dan- Taiwan dengan Cina. Taiwan ini kan penduduknya cukup luar biasa. Betul.
Betul. Ekonominya sangat luar biasa. Betul, kokoh sekali. Kokoh sekali gitu kan. Nah, maksudnya antara ini gitu. Nah, kalau menurut saya sih balik lagi tadi. Di antara perang hari ini ya Indonesia harus akselerasi. Ya. Mau tidak mau dari berbagai hal, secara politik internasional, secara di dalam Diplomatis. negerinya, di dalam negerinya pun bagaimana dari Harus segi kokoh. produksi, Ya. bagaimana juga segi sustainabilitas ekosistem ekonominya Ya. gitu kan diperkuat fundamental ekonominya. Ya. Sementara kan Indonesia ini kuat oleh UMKM menurut saya. Pak. Ya. Betul. Menurut saya- Itu akar rumputnya ekonomi Indonesia tuh UMKM. Sangat setuju saya, betul sekali. Karena gini, dan saya salah satunya tidak sepakat dengan pengurangan birokrasi. Gimana karena- coba jelaskan. Pengurangan proses gitu. Pemangkasan proses gitu kan. Menurut saya harus dipanjangkan supaya ekonomi Indonesia jalan. Contoh. Gini. Dulu kita kan barang mentah kirim keluar. Ya, Benar tuh? benar. Keluar terus gitu. Sementara kita nggak bangun apa-apa. Ya. Iya. Oke, OKD. Hanya mengandalkan apa yang ada. Iya. Pergerakannya tuh hanya Hasilnya hanya hasil dari Hanya- yang dikeluarkan gitu kan. Ya. hidup itu oleh pembangunan dari APBN melalui daerah-daerah. Ya. Ya. Kan gitu. Sementara kalau bahan-bahan yang ada di Indonesia melalui beberapa tahap, Dikelola. ada 10 layer gitu kan sampai ke barang jadi, Setuju. pasti kan ada orang yang hidup di dalam layer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hidup Iya. pun termasuk dalam birokrasi. Menurut saya, kalau bagian-bagiannya tidak dikurangi, tapi lebih dioptimalkan, kan Indonesia itu sebetulnya mah bukan terlalu banyak birokrasi, tapi tidak optimalnya birokrasi. Nggak efektif. Tidak, Nggak efektif. tidak optimal. Bagaimana birokrasi itu berfungsi gitu. Makanya tahapan ekonomi juga, menurut saya gitu, banyak yang makanya dikembalikan ke hilirisasi. Lihat Cina. Dimulai bahan naon tapi ka bahan jadinya di Cina. Oke. Hirup tuh ekonomi. Sangat. Hidup. Bahkan ketika pun kita nggak bisa membuat atau Barang jadi lah. Ya, nggak bisa membuat manufaktur sendiri gitu. Dalam segi birokrasi atau saya katakan diplomasi dengan negara lain ya, kita bisa menjadi daya tawar gitu. Gimana kalau misalkan negara-negara besar ini invest ke Indonesia, bikin sistem manufaktur di Indonesia dengan bahan mentah dari Indonesia, mereka yang olah, pekerja dari kita gitu. Report gitu. Iya, hal yang paling sederhana. repot. Iya benar gitu. Hal Hal yang paling, perusahaan asing kan. iya, Manufaktur, Iya. hal yang paling sederhana memang cuma satu. Produktivitas penduduk Indonesia itu jauh dibanding penduduk negara lain. Kenapa jauh produktivitasnya? Karena tidak ada tahapan yang terisi gitu. Ada yang kosong, Prosesnya gitu. ayo nu kalewat Ya, ya. satu-satunya pintu untuk membuka itu ya lagi-lagi kebijakan. Kan itu maksudnya. Itu yang harus dibuka. Makanya harus akselerasi seperti itu. Iya. Enak ya. Ketika dengan kondisi seperti ini, Indonesia kemudian akan mencoba pemangkasan dengan ya baik di dalam hal apapun dengan teknologi, robotik dan lain sebagainya. Kan Cina kayak pakai robotiknya. Tapi apakah dengan robotik itu Cina turun ekonominya? Produktivitas penduduknya menurun? Enggak, tapi Cina juga mempersiapkan layer mana pengganti ini gitu. Ya. Sehingga produktivitas penduduk ketika ini berkurang dikamanakeun gitu. Itu yang harus diantisipasi. Ekspansinya kemana gitu. Jangan sampai akhirnya jadi mubah kan ini tenaga kerja dan usia produktif jadi nggak melakukan apapun. Ya kan, Itulah yang meruntuhkan seolah-olah negara. Penduduk atau manusia di Indonesia teh hanya dikurung di Paraban akhirnya mah. Iya, setuju. Justru Kan konflik Amerika Cina hari ini menurut saya bukan jadi masalah gitu harusnya buat Indonesia, tapi jadi kesempatan emas. Tak. Karena bonus demografi ya. Ayeuna isu dikurang. isu bonus demografi Indonesia
harusnya diambil hari ini gitu. Iya. Heeh. Ya, Dengan bonus- persiapan apa? Dengan bonus persiapan demografi SDM-nya. selalu digaungkan 2045, sekarang tinggal 20 tahun lagi berarti kan? Ya. Bonus demografi itu 2025. Harus dimulainya. Iya. Dimulainya. Gini, bonus demografi itu dinyanyikan itu dari tahun 2005. Iya. Gaungnya itu. Ya kan? Iya. Sementara sektor-sektor bagaimana memproduktifkan Tidak pernah bonus dipersiapkan. Tidak pernah dipersiapkan. Nah, Itu yang jadi soal Kan kan? kesempatannya itu gitu. Iya. akhirnya datang ya kesempatan. Kumaha? Jadi Mau gimana kita? apa yang jadi daya tawar ke negara lain sementara Indonesia tidak punya produktivitas. Padahal secara usia 16 sampai 30 kan sekarang mayoritas ya. Nah, sementara Itu usia produktif, Wah, tapi jag-jag, pengangguran jag-jagna. di mana-mana gitu. persyaratan juga dibatasi di Indonesia. Mm-mm. Minimal usia 25 sampai sekian. Iya. Yang paling sulit apa? Berpenampilan menarik anjing. Kudu kumaha berpenampilan menarik. Bagi siapa menarik itu? Kalau misalkan perusahaan asing ya, Iya. itu kan UMKM gitu kan berpenampilan menarik. Kayaknya kalau perusahaan asing nggak ada deh kriteria itu. Memang tidak ada, bahkan batas usia juga kan. Kalah. Tidak usia ada. produktif Kayaknya itu ya. usia 25 anggap. Ya. Usia 25 tahun. Tetapi ya itu kan dimulai tahun 2025. Anggaplah angkatan 2000, angkatan 98 dan lain sebagainya. Yang hari ini mengisi bonus demografi. Tapi yang menjadi syarat adalah pengalaman 3, 2, 5 tahun. Iya. Minimal Berarti kan- pengalaman. Orang ada kan 2030. Berarti lamun 2030 berarti geus lewat bonus demografi nanti. Ya. Ya itulah aturan-aturan semacam itu tuh yang harus dikaji kembali. Terus bagi orang mah usia nu karolot gawena lebih gesit aja sebenarnya mah. Iya. Ya kan? Nu karolot lebih gesit tuh Iya. kan umur 20 tahun. Ya kenapa kan hal yang fundamental tidak dibangun cipuran mah gitu. Seru ya ternyata Matakna. obrolan ini. Nanti industrialisasi mah ada saya mah mekanika gitu, sistem. Bagaimana melalui sehingga jadi barang jadi gitu. Nah, berarti kan harus mengisi gitu. Sistemnya part A kusaha, part B kusaha, part C kusaha dan lain sebagainya. Cek bari bahasa nama di Cina mah nu nyolder unggul. Ya. Untuk kabeh dimulai Betul. kan gitu. Betul. Untuk apa? Untuk mengaktifasi. Iya. Dan masing-masing punya porsi akhirnya jadi produktif. Akhirnya kan gaya lagi kan Cina cepetnya. Wih, asli apa? Di nangka produksi kan anjing bisa bari peureum gitu kan beri harga. Betul. Bari ngitung bari naon kan bisa bari peureum gitu Cina mah. Iya. Jika mesin sehingga hitunganana bisa hitungan kecil tapi harga jual bisa murah kan gitu. Orang kayak bari perem, Naon? tapi tengah hasilkeun. Molor berarti itu karena Nah, tidak jadi- terasa sudah 1 jam kawan-kawan. Mudah-mudahan rencana bonus demografi Indonesia tadi tidak hanya jadi angin lalu Angan-angan. dan akhirnya jadi bukan jadi bonus, akhirnya jadi beban demografi takutnya. 20 tahun lagi itu sebentar anjir. Jadi generasi emas 45 teh ayeuna karek 2 gram kene ya. Tarik 2 gram Ken. Mudah-mudahan generasi emas ini tidak jadi generasi cemas. Ya. Kita kan yang mengisinya kan usia-usia itu kan. Betul. Wow. Bagi- Amazing. Pak Wapres, Bang Gibran, nanti kan kita bareng-bareng nih. Ya. Tolong ini mah sampaikan. Saya juga pengen aku jadi bagian dari generasi emas. Asik. Ya. Ya kan? Pengen atuh. Bener.